banget. Dan ya, kita akan melihat seperti apa keseruan untuk di game yang kedua match pertama di hari ini bersama Omoa dan Lim Kocul. Let's go Liquid. Nah, itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Game pertama berjalan dengan mulus, Om. Yap. Tapi konsepnya berbeda banget nih dengan game kedua. Ya, game kedua nih dari tim Liquid ID mereka harus lebih berhati-hati lah dalam membongkar defensif yang dibangun ya untuk Influence Rage. Karena mereka punya depan dan juga di belakang. Ini Iya. tinggal bagaimana mereka menimpangkannya nanti di mid game. Kalau memang dari adanya bisa di-cut, itu akan menguntungkan buat tim Liquid ID. Tapi ini baru banget mulai nih. Kejadian di Orange Buff, tiba-tiba udah ada Widi yang maju ke depan. Dan ya flicker dari Widi juga udah berhasil dibuka. Sementara Orange Buff yang bisa di-clear untungnya ya. Tadi Jotun bukan rotri soalnya Om di awal. Iya. Jadi langsung di ini ya. Dia nyepetin ya, berusaha buat nyepetin. Untuknya memang sempat buat ditarik tadi, bahkan sempat buat dapat juga. Tapi nice movement untuk Influence Rage, di mana mereka akhirnya bisa membaca kan kayak tim kita ini agresif. Iya, Ya udah, langsung aja ambil orange-nya, langsung ke purple-nya. Jangan ambil lagi yang kecil tuh. Itu dia. Dan ini dia Widi tanpa flicker first blood berhasil didapatkan juga. Karena tujuannya ngambil creep dari lawannya kan. Iya. Itu yang terjadi juga tadi, satu Rokusa yang diambil. Ya, dan kita bisa melihat ya betapa karena sudah pede juga nih. Dengan ketebalan dari Baxia, masuk aja ke jungle-nya musuh. Mau ditempurin tapi kali ini Favian hadir bersama dengan Widi yang kembali spawn. Untungnya Guiding Wind berhasil menyelamatkan hari dari Jotun. Tapi gak untuk Monster. Tertinggal banget Jotun. Sekarang dikejar kembali dengan stun yang begitu baik. 3 yang harus hilang. Wow, terlalu dalam juga. Dan kita tahu 2 menit sebelum, kalau kita masuk ke dalam jungle-nya musuh, kita akan menerima dapat 15%. Itu dia. Oke. Agresif banget sih. Tapi tadi lumayan berlebihan ya. Yes, terlalu dalam dan terpunish langsung juga. Dan focusing mark nih yang dipakai oleh Pakito nih. Jadi akan ada tambahan juga untuk movement sedikit lumayan. Enak. Nah, Widi dia coba untuk mencuri lagi. Jotun dia nggak di level 4 harusnya. Udah ditungguin lagi dong itu jungle. Yap, dan ya berarti dengan demikian ya, ini kita bisa melihat bagaimana akhirnya terpressure-nya Influence Race dikarenakan ya mereka yang terlalu agresif. Punish ya intinya, Ya, punish. terpunish sama Liquidnya sendiri. Cepet banget turtle pertama. Gak butuh waktu lama, Iya. gak butuh retribution dan Dibalik. invade jungle Oh. kembali dilakukan. Itu dia Wild Dragon dari Widi mengincar ke arah Jotun, easy kill. Bahkan Guiding Wind tadi gak bisa nge-backup. Wow, langsung ya 2000 gold difference, angka yang sangat ekstrim sekarang. Berhasil diraih oleh tim Liquid ID dan tidak berhenti di orange buff. Purple buff juga langsung di-invade sekarang. Favian sudah ada di sana dan kalau mau di kontes ini bahaya buat Jotun. Oh, retrinya, kecepetan. Jotun kehilangan purple buff dengan kondisi yang kurang baik. Circling Eagle masih bisa selamat untungnya dari Pakito. Tapi ini 2 buff, Om. Ya, ini segala kondisi Pakito di cancel. Gak dikasih pulang, bahkan mau recall pun gak dikasih. Ya, Hampir 3.000 ini pukulan. diantar pulang langsung tadi. Nih, biar lebih cepet ya. Bang juga ya. Dan lihat Jotunnya. Ini sudah lumayan sulit sebenarnya. Kalau level dari Aram juga bahkan lihat Jotun untuk ambil jungle-nya sendiri aja penuh perjuangan. Dan lagi blessing duet mungkin tapi Fury blessing duet di early. Oh my god. Gak berhenti-henti. Rotasi yang dilakukan Yeskiel di atas. Ayo Widi di bawah juga ayo. Bahkan sendirian dari Widi. Masih menunggu dari Flicker ya untuk defensif. Mau nggak mau tadi ada di posisi yang lumayan dead end. Tapi di flickerin balik oleh Monster. Seenggaknya menjadi poin kill tambahan. Tapi gue ngeliat 2 kill yang didapetin dari Widi nggak worth it sama sekali. Iya, banyak yang dibuang lah, banyak source skill yang terlempar tadi. Mungkin seperti flicker dari Monster juga. Dan bahkan Aaron Chiki yang kelihatan cukup fat untuk di area top. Oke. Bahkan strategi yang kita lihat di game pertama ya nggak ada Om. Iya. Sama sekali. Sebenarnya ada Lim, waktu dia kan udah dapat first blood-nya. Nah, tapi karena terlalu semangat masuk ke jungle-nya musuh tadi. Hilang 3-nya kan, hilang 3-nya langsung kayak bedanya 1200. Mungkin terus habis itu turtle-nya hilang. Iya, ya dia nggak expect damage Chow yang gede banget di awalnya. Chow dan Parsha loh. Parsha ya. Sama yang ditabrak jungle-nya itu Suyo. Mohon maaf nih ya, disabet 3 kali itu berasa banget saya di early game. Bener. Mungkin kalau Link beda ya. Beda. Kalau Link Ini cep-cep ini kan 3, terus areanya kan gede juga tuh. benar. Jadi jangan sampai kalian masuk ke jungle Suyo ya kawan-kawan Iya. ya. Lumayan bahaya. Apalagi tadi Arannya juga join. Kayak nggak ada yang cuek gitu Om. Semuanya Iya. hadir pokoknya, semuanya bantu. Dan tiga dari sana akhirnya ya ngebuat snowball efeknya jatuh ke tangan tim Liquid ID. Jauh banget dan gak berhenti Om. Sekalinya turun tek, turtle diambil, orange buff diambil, Ya. purple diambil. Tempo naik langsung ya. Iya, Arannya level 5, Jotun level 4. Benar-benar udah langsung ketekan juga tadi dari Influence Rage.
gimana ya? Kita bicara Baxia ya is okay gitu. Baxianya oke, Tapi oke kalau lagi menang level, kalau lagi kalah level gimana? Vlogger dia jalan-jalan. susah banget sih. Susah. Yang bisa diandelin cuman ini ada anti regennya aja, Om. Anti regen kan. Yang berarti late game sekarang ada tujuan influence range. Mau gak mau. Mau nggak mau. Ada Cecil juga kan? Karena ada Cecil juga, jadi lumayan bisa mungkin nantinya. Gue ngeliat dari Monster yang aksinya tertahan, Om. Karena hero-nya mungkin ya. Iya, Menunggu level 4 soalnya. ya Pove ya. Dulu apa? Dulu Demonic Force ya. Demonic Force. Ya, sekarang Demonic Force-nya udah pindah tuh. Iya, sekarang Udah jadi pasif ya Infernal dia. Pursuit kan. Ya, Infernal Pursuit. Ngejar Sama. terus dia. Walaupun early-nya tetap pegang sih. Kayak tadi dia Aran seenggaknya masih ketahan. Cuman ya mau gimana? Namanya Hilda ya akan tetap jadi Hilda gitu Yep. kan. Kena poke di awal nggak ada masalah. Terus dia menang mobilitas juga. Pilihannya kan cepat kan kalau Hilda. Dia berani cut juga tadi. Langsung cut lane di level 1 tadi udah cut. Level 1 cut, cepet-cepetan buat ke orange. Cuman masih sempat kan Masih orange-nya. sempat. Terus yang tumbang malah Chow. Oke. Dan ya kita ngeliat Ini nih awal-awal nih. kejadian first blood di awal loh. Ya PD kan yang tumbang. Nah ini after effect-nya adalah masuk dalam jungle-nya musuh. Memang bisa jemput tapi gak bisa kabur karena dikejar dengan Aran Pakito. Terus musuh ketinggalan lagi di level 2 masih. Iya, apalagi kita tahu cooldown dari Suyo kan, cepet banget. Iya. Dan ini sangat disayangkan nih. Jotun dia nggak sempat retribution karena kena stun dari Widio. Iya. Gak ada retri, ke pick off juga. Terus habis itu purple-nya keambil juga. Banyak momen lah ya. Ya, dan Widi yang kill kedua berarti ya dari Widi juga sebetulnya. Tapi lagi-lagi ngebuang sword, Om. Ya flicker ya. Yang harus terpakai tadi. Lumayan banget sih. Jadi bukan cuman sekedar yang tumbang doang gitu kan, yang bukan tumbang sia-sia. Dapetin satu spell yang harus di-trigger juga oleh Monster. Udah. Karena nggak ada. Maksudnya nggak nol, tapi lumayan lumayan Sedikit ya. kecil ya Ya, kalau misalkan tapi sesusah itu loh mau ngedefense dengan perbedaan yang sangat jauh. Ya, ini sangat-sangat jauh sekali perbedaan level terutama ya. Dan yang harus dijaga sekarang adalah Favian karena dengan level yang besar kalau sampai dia ke shutdown, levelnya akan kebagi juga, goldnya juga bakal cukup besar dari Favian. XP-nya juga sharing XP-nya mantap banget tuh pasti. Cuman ini 8 menit Om, 8 menit level 15, atribut udah pasti menang banget. Jauh ya, menang jauh-jauh. Coba dia suruh kena panas sekali Fury, Coba nih, mana gak? langsung tajem banget itu pasti. Karena dari defense-nya beda. Oh, Widi terlalu depan sepertinya. Tapi kita tahu Chow ya. Yap. Kayaknya mobilitas yang tinggi. Bisa masuk juga dan sekarang dengan Lord yang keluar, ini bukan pilihan untuk influence rage. Mereka tidak boleh melakukan kontes di Lord. Jadi mungkin hanya akan mengambil ya creeps kecil atau clear lane di bagian jauh yang berlawanan arah dengan Lord. Lagi winning condition salah satunya menurut gue dari influence rate defense. Yap, defense. Karena untuk keluar dari daerah mereka sendiri, gua rasa itu bakal berat banget. Kondisi dengan perbedaan gold yang jauh banget. Ya, lihat dari Aran sendiri yang kena bad impact, sanguine claw. Tidak ada rasa sama sekali. Ini mundar-mandir doang tuh di rumput tuh. Kembali lagi. Ini Tapi ya, push jalan. lumayan berat sekarang untuk influence rage ya. Mereka harus bisa memaksimalkan jarak ya dari Chan juga. Jangan sampai Chan yang harus terpick off di awal-awal. Ya. Memang kasusnya Chan nggak gampang untuk ditabrak. Masalahnya kalau unggul banget nih dari segi goldnya, dari levelnya, yang tadinya susah jadi nggak susah Om. Karena masuk bersama dengan Lord di arah mid lane. Widi terkena cancellation tadi. Namun yang dituju bukanlah hero. Mereka mau ambil objektifnya dulu, best turret. Di bagian mid sudah hilang juga menuju ke best turret di bagian bawah. Tapi masih ada pasif dan masih bisa ditahan harusnya. Mereka akan fokus ke arah wave yang ada di mid. Oke. Satu single push kah yang bakal dilakukan oleh tim Liquid ID? Karena ini jelasnya masih bisa di-defense juga ya. Berkat Cecilian yang masih ada. Tadi dia sonatanya sakit banget. Kena ke depan tadi kan. Sementara wave minion di arah top lane sudah mulai hadir. Langsung di-follow juga. Kita Astrek melakukan zoning out, itulah tujuan dari Yehaskiel. Nggak terburu-buru Liquid, bermain dengan cukup tenang. Mereka pindah lagi ke bawah, fokus ke arah objektif terlebih dahulu. Yap, ngambil satu demi satu juga. Tadi Curse Helm ya. Item yang cukup jarang kita lihat sekarang. Dibeli dengan Jotun. Jadi badan juga yes. Dan juga ada penurunan untuk hybrid defense. Tapi ini mereka nggak lewat bawah kah? Minion dari arah mid lane mulai masuk. Jotun membeli waktu di bagian depan. Sanguin kalau memang tertancap ke arah Favian. Tapi Aran. clear ke arah small wave. Liquid mereka mau masuk dengan adanya Bitter Aspect yang di-cancel langsung oleh Muster. Namun Muster pun sadar bahwa dia nggak kuat untuk nahan damage terlalu lama di depan. Aran tertinggal. Masih ada lari yang sangat cepat dan masih ada yang bisa diselamatkan dari Guiding Wind. Yap, dan ini yang kita bilang ya, defensif.
adalah satu-satunya cara bahkan untuk Influence sekarang bisa bertahan. Dan untuk mengusir Aran pun terlihat sangat-sangat sulit. Jadi ya mereka harus sabar, santai, menunggu item jadi juga. Dan item dari Fury yang jauh lebih dinantikan pastinya. Dan wow, dari gold grafiknya juga sangat ini ya, jauh di bawah ya. Susah banget ini sekarang 12.000 Om. Tenggelam ya. Dia bisa defense memang, gak hancur base-nya. Tapi naik goldnya tadi dari 10.000 ke 12.000 lebih Om. Ya sama aja bahaya sih. Ini tinggal ya seenggaknya mereka masih punya chance tetap karena ketika lagi defense Cecilian tetap kuat. Yap. 20 second untuk Lord yang kedua yang akan spawn juga. Efek charge-nya akan dicari, super minion juga dicari oleh tim Liquid ID. Tapi 3 lane yang dimana memang di bagian jauhnya dijalankan sendirian ya untuk Favian. Dia punya kemampuan yang lebih lah daripada cukup dengan level 15. Sudah maksimal juga misalnya dari item-itemnya. 8 loh tadi. Cepet banget memang. Dan gak ada chance menurut gua ketika influence rate mereka mau coba kontes. Gak bisa terlalu cepet juga Om. Dan bahkan Deadlord-nya bahkan dicepetin dengan tim Liquid ID. 14.000 sekarang. Bahkan masih di 12 menit ya. Ini terhitung perbedaan gold yang sangat-sangat ekstrim. Bahkan sebelum Lordnya muncul, mereka coba untuk poking dulu nih karena base turretnya Dead Sonatanya segitu. Ya, dalam ya damage dari Aaron Shiki karena memang perbedaannya 5-4 level. Kecuali Fury nih, 3 level difference. Yang lainnya ya pasti berasa lah karena ada Sonata. Kayaknya di Blazing Duet pun bakal jadi ancaman yang bahaya untuk diri dia sendiri Om. Karena dia harus ngebuka badannya ke bagian depan. So minion di bagian bawah mulai hadir bersama dengan tembakan Aaron Shiki hampir saja bisa dapetin base turret. Ya, tapi benar-benar dicicil juga dan bahkan tadi Aaron Shiki ya itu melakukan dodge terhadap Sanguine Claw dengan rondo dia. Dan kali ini Lordnya sudah ada di tengah, bakal end the game kali ini untuk tim Liquid ID. Harusnya dengan Widdy, Way of the Widdy bisa dapat karena Monster tapi masih bisa selamat juga di bagian belakang Blazing Duet. Langsung di counter dengan Peter Strike 2 yang harus hilang. Monster bersama dengan Fury Lord kali ini masuk ke area base yang dimiliki Influence Red. Ditabrak lagi di bagian depan, tidak diberikan nafas. So